Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang reorientasi kurikulum PAI, di mana reorientasi kurikulum PAI terdapat pengertian yaitu reorientasi. Reorientasi terdiri dari dua kata, yaitu re yang artinya ulang, mengulang, atau diulang, sedangkan orientasi yang artinya suatu tindakan atau pengarahan. Sedangkan kurikulum berarti sebuah atau suatu rancangan serta rencana yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran ataupun untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya PAI, di mana PAI yang lebih kita kenal dengan PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam, merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah ataupun madrasah yang meliputi Al-Quran Hadis, SKI, Akidah Akhlak, serta fikih. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian reorientasi kurikulum PAI merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk meninjau kembali atau meninjau ulang kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan agama Islam, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang kamil, berlandaskan pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, yang ditinjau dari reorientasi kurikulum PAI. Yang pertama ada komponen kurikulum PAI. Komponen kurikulum PAI terdiri dari 4 bagian atau 4 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi atau isi, yang ketiga ada metode atau strategi, dan yang keempat ada evaluasi. Di mana dalam tujuan dari kurikulum PAI itu sendiri ada 3. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada tujuan institusional. Dan yang ketiga ada tujuan kurikuler atau tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pendidikan nasional terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003. Dan selanjutnya tujuan institusional, di mana tujuan institusional merupakan tujuan dari lembaga atau satuan pendidikan yang diharapkan mampu mencapai tujuan pendidikan dalam tingkat SD, SMP, SMA, SMK ataupun yang sederajat, dan perguruan tinggi. Jadi, jika tujuan pendidikan nasional itu terdapat pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 atau dalam Undang-Undang Republik Indonesia bab 1 pasal 3 tahun 2003. Sedangkan tujuan institusional itu adalah tujuan suatu lembaga dari satuan pendidikan dalam tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, ataupun yang sederajat, serta hingga ke perguruan tinggi. Selanjutnya, tujuan kurikuler atau tujuan pengajaran, di mana tujuan kurikuler ini merupakan bagian dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah seperti tujuan mata pelajaran agama, matematika, serta bahasa Indonesia dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi atau isi. Di mana materi atau isi kurikulum ini terdiri dari 3 bagian, dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu logika, estetika, atau yang pertama adalah logika, yang kedua adalah etika, dan yang ketiga adalah estetika. Di mana sebenarnya isi atau materi kurikulum ini adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
di mana isi kurikulum juga didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar dan mengajar, ataupun materi atau isi kurikulum juga merupakan proses belajar mengajar. Adanya materi atau isi kurikulum ini memudahkan peserta didik untuk belajar dan memudahkan pendidik untuk menyampaikan sebuah pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip isi kurikulum, di mana prinsip-prinsip isi kurikulum ini harus disusun berdasarkan yang pertama harus ada bahan kajian atau mengandung bahan kajian yang dapat dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada SKL atau standar kompetensi lulusan. Berorientasi pula pada standar kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode atau strategi dalam komponen kurikulum PAI, di mana metode atau strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Dengan munculnya pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan pentingnya penguasaan kompetensi, membawa implikasi tersendiri dalam penentuan strategi pembelajaran, di mana contohnya adalah strategi pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi saat ini, di mana munculnya pembelajaran berbasis teknologi seperti penggunaan Zoom Meeting, Google Meet, yang memudahkan para siswa dan guru berinteraksi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi, di mana evaluasi dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Jadi, fungsi dari evaluasi juga, yaitu bagian dari komponen kurikulum, adalah pemeriksaan kinerja dari kurikulum, apakah kurikulum tersebut dapat digunakan atau tidak. Selanjutnya, yang kedua ada peran dan fungsi kurikulum, di mana yang pertama tadi yang ditinjau, yang pertama adalah komponen kurikulum PAI dalam reorientasi kurikulum PAI. Yang kedua ada peran dan fungsi kurikulum PAI, di mana peran dan fungsi kurikulum PAI. Yang pertama ada peran kurikulum PAI, yaitu peran konservatif. Yang kedua ada peran kreatif. Dan yang ketiga ada peran kritis dan evaluatif. Yang pertama, peran konservatif. Peran konservatif ini dapat diartikan sebagai melestarikan, jadi yang artinya melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu yang dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing masuk dalam budaya lokal. Melalui peran konservatif, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai luhur masyarakat. Jadi, peran konservatif ini juga bisa memfiltrasi kebudayaan luar yang masuk ke dalam budaya-budaya luar yang masuk ke dalam negara kita. Selanjutnya yang kedua ada peran kreatif, di mana peran kreatif kurikulum ini harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Jadi di sini kurikulum itu dituntut untuk mampu menjawab setiap tantangan. Apabila kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal, yang berarti apa yang akan diberikan di sekolah pada akhirnya akan kurang bermakna, karena tidak relevan dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Karena pada prinsipnya, kurikulum
itu bersifat fleksibel, sehingga kurikulum itu dituntut untuk dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan zaman media sosial ataupun yang saat ini teknologi semakin berkembang, sehingga pendidik ini dituntut untuk menguasai berbagai teknologi yang ada. Selanjutnya ada peran kritis dan evaluatif, di mana kurikulum ini berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya baru yang mana yang harus dimiliki anak didik. Karena dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Jadi, dalam penerapan kurikulum, peran kurikulum yang kritis dan evaluatif ini dapat menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Selanjutnya ada fungsi kurikulum PAI. Fungsi kurikulum PAI itu yang pertama adalah alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, fungsi yang berkesinambungan untuk persiapan jenjang sekolah berikutnya. Dan yang keempat adalah standar dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan. Jadi fungsi kurikulum ini sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah sebagai pedoman dan program yang harus dilakukan oleh pendidik serta peserta didik, yang dilakukan oleh pendidik, yang sasarannya adalah peserta didik. Yang ketiga adalah fungsi yang berkesinambungan atau persiapan untuk ke jenjang sekolah berikutnya, dan fungsinya adalah sebagai standar dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan. Selanjutnya adalah kurikulum pendidikan agama Islam, di mana yang kita tahu bahwa kurikulum pendidikan agama Islam merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum pendidikan agama Islam merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh, dan SKI. Selanjutnya, ada kerangka dasar yang mendasari mengenai kurikulum PAI atau reorientasinya. Bagaimana kurikulum PAI itu ditinjau ulang, itu juga terdapat kerangka dasar. Yang pertama adalah dasar tauhid, yaitu dasar ketuhanan. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, dan berlandaskan pada Quran surat Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, landasan dasar dari kurikulum pendidikan agama Islam yaitu berdasarkan Quran surat Al-Alaq 1-5. Selanjutnya ada dasar kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, dasar agama. Maksud dari dasar agama adalah dasar agama Islam, di mana penyusunan atau perancangan kurikulum pendidikan Islam tetap berlandaskan pada dasar agama Islam, yaitu sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis, serta 2 sumber hukum Islam yang lainnya adalah ijma' dan qiyas. Selanjutnya ada dasar falsafah, di mana dasar falsafah ini memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam dengan dasar yang filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung unsur
mengandung suatu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Selanjutnya ada dasar psikologis, di mana dasar psikologis ini adalah dasar kurikulum pendidikan Islam yang memberikan bahwa kurikulum pendidikan Islam itu disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui peserta didik ataupun anak didik. Jadi, kurikulum pendidikan Islam itu harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan peserta didik dari masa ke masa. Karena jika kita tidak mempertimbangkan dasar psikologis, maka kurikulum pendidikan Islam itu berarti tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya ada dasar sosial, di mana dasar sosial ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat istiadat ataupun adat kebiasaan, serta seni. Sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak berbudaya dan tidak ada suatu kebudayaan yang tidak berada pada masyarakat, sehingga dasar sosial ini sangat diperlukan untuk mendasari penyusunan ataupun perancangan kurikulum ataupun yang mendasari adanya kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya yang terakhir ada dasar organisatoris, di mana dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran sehingga dapat terstruktur secara rapi. Selanjutnya yang terakhir adalah di bagian kesimpulan. Jadi setelah memahami tentang reorientasi kurikulum pendidikan agama Islam, dapat disimpulkan bahwa reorientasi kurikulum PAI ini harus dilakukan untuk meninjau kembali atau meninjau ulang beberapa komponen kurikulum PAI untuk mengetahui bahwa kurikulum tersebut telah diterapkan dengan baik, serta meninjau ulang peran dan fungsinya, apakah sudah sesuai dengan peran dan fungsinya saat menyusun ataupun merancang suatu kurikulum yang akan dilaksanakan, sehingga kerangka dasar kurikulum pun menjadi kerangka dasar kurikulum pendidikan agama Islam serta dasar kurikulum pendidikan Islam seperti dasar agama, falsafah, psikologi, sosial, serta organisatoris dapat menjadi pondasi dari penerapan ataupun penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam yang akan diterapkan. Mungkin sekian dari kelompok 10. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.